Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Nang Muslim Gaul, ditemani oleh Bro Anang Subur SKM MPA. Bro, bisa nggak bro uraikan bagaimana bro untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kita maupun anak-anak kita, bagaimana sih puasa itu menunya yang baik, komposisinya seperti apa makanan yang sehat? Komposisi makanan yang sehat tidak berpuasa maupun puasa itu ada bedanya nggak? Bro, mohon dijelaskan bro, karena bro seorang praktisi, seorang pakar gizi, jadi mohon bro bantuannya untuk menjelaskan. Baik Cak, baik kita akan jelaskan. Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa di bulan Ramadan itu sebenarnya kondisi-kondisi bulan Ramadan itu bulan merupakan diklat, pendidikan dan latihan untuk seorang muslim agar secara jasmani dan rohaninya sehat dan imannya makin bertambah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu, tujuannya, menjadi lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Levelnya dari muslim menjadi mukmin, bahkan menjadi mukmin yang hampir sempurna levelnya. Terus meningkat dan dipertahankan itu sampai akhir hayat hidup. La'allakum tattaqun. Tiap bulan Ramadan kita diwajibkan sebagai seorang muslim mukmin itu berpuasa. Untuk kepentingan jelas rohani. Jasmani seperti apa? Allah jamin. Ayyamma ma'dudat 184. Itu beberapa hari yang telah ditentukan. Dan seterusnya ditutup oleh Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahuinya. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk mengetahui hikmah puasa itu. Iptek abad 20 dan 21 ini sudah, kalau kita kaji, luar biasa hikmah puasa ini. Jadi Allah memanggilnya dengan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman itu dipanggil dengan kasih sayang Allah. Hai orang-orang beriman, wajibkan kamu berpuasa. Karena itu sehat untuk jasmani dan rohani kamu. Sehat untuk keimanan kamu. Tapi jasmaninya juga. Banyak video-video di TikTok maupun channel YouTube Cak Nang itu dibicarakan tentang hikmah puasa. Tapi kali ini saya mohon izin Cak, ini saya akan tadi sesuai dengan permintaan bahwa komposisi makanan apa sih yang bagus. Baik, lanjut ya, ini sudah tadi kita bicarain. Makanan itu yang baik adalah komposisinya 7 ini semua ada. Ada karbohidrat, tidak terang, ada protein, lemak, vitamin, mineral, air, serat, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau berlebih itu juga nggak baik. Tapi kalau kurang, itu namanya defisiensi. Defisiensi gizi. Kurang. Lanjut. Ini makanan sumber karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Biasanya nasi kita. Tapi ada yang makan ubi-ubian juga. Ya. Makan jagung campuran. Nah, ada yang makan gandum. Tapi ada lagi, ini gula tiap hari. Pagi, siang, sore, dan seterusnya. Ya. Itu semua pakai gula makan dan minum kita. Rata-rata kebanyakan seperti itu. Nah, gula ini juga jenis karbohidrat, tapi dia yang rantai pendek. Disakarida. Jadi kalau kita makan umbi-umbian ini polisakarida. Dicerna oleh tubuh kita menjadi apa? Disakarid. Jadi lebih pendek. Pendek lagi jadi monosakarid. Nah, itu kira-kira gini. Nah, sumber karbohidrat kita yang jadikan energi tubuh kita. Terus nanti ada sumber protein. Nah, ini dari hewani. Ayam, telurnya burung, unggas-unggasan, ikan laut, ikan termasuk air tawar dan seterusnya, dan daging. Inilah sumber protein. Kalau dicerna jadi peptida, jadi asam amino. Sampai sekecilnya jadi asam amino. Ini sumber lemak. Ya. Di sini kita bisa lihat. Ini jeroan semua nih.
minyak, ya, mentega, ini jeroan, susu, dan kuning telur. Nah, hati-hati dengan kuning telur, kuningnya, putihnya protein, tapi kuningnya dan jeroan itu sumber kolesterol yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, kolesterol juga diperlukan di tubuh. Tubuh sendiri juga bisa membuat kolesterol. Sebab itu, jangan terlalu banyak-banyak. Di video yang lain, Allah juga memberitahu bahwa tidak boleh makan berlebihan. Nah, ini sumber protein nabati dari tumbuhan. Kita biasa makan tahu tempe itu orang Indonesia ya. Terutama orang Jawa ya. Nah, ini orang-orang Jawa ini sukanya tahu tempe ya. Nah, kacang-kacangan dan seterusnya. Nah, ini sumber mineral dan vitamin itu sayur-sayuran. Terus kita lihat buah-buahan juga. Termasuk sumber air. Itu juga dari sini di samping kita minum air. Tumbuh-tumbuhan yang sifatnya seperti buah maupun sayur-sayuran tadi juga mengandung serat. Sangat baik untuk pencernaan. Sehingga ekstrasinya juga sisa-sisanya mudah dibuang. Kita diciptakan Allah itu sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 8. Bukan kami jadikan mereka tubuh yang tiada makanan dan bukan pula mereka itu kekal abadi. Artinya apa? Kita menyusun tubuh kita itu juga dari makanan. Tapi mencari atau mendapatkan energi juga dari makanan kita. Nah, kita tahu pabrik-pabrik makanan ini sudah kita bahas di video yang lain, di TikTok maupun di YouTube. Nah, membuat energi dan untuk menyusun sel-sel di dalam tubuh kita. Semua itu dibantu oleh reaksi kimia, enzim, dan hormon. Terus bagaimana sih yang bagus itu? Ini adalah gizi seimbang. Jadi semua nutrisi yang tadi saya sebutkan 7 itu, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, serat, itu semua harus ada. Harus ada. Nah, ini kira-kira pesan gizi seimbang ini oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Bagaimana sih komposisi yang baik seperti ini ya? Nah, piring kalau kita makan kan pakai piring itu. Posisinya seperti apa sih gitu. Nah, ini isi piringku. Jadi ini sudah ada gram-gramnya. Tapi saya akan nggak jelaskan. Isi piringku itu posisinya seperti ini mungkin. Nah, kalau kita makan di piring, satu piring nih. Kalau makan 2 piring, ya 2 piring posisinya kayak gini kalau mau nambah. Nah, jadi biasanya orang yang lebih besar tubuhnya, lebih tinggi, luas tubuhnya lebih banyak, kalorinya lebih dibutuhkan banyak, maka bisa 1 piring, bisa 2 piring dia kalau lapar. Tapi kalau orang-orang yang ukuran lebih kecil, mungkin 1 piring. Atau piring kecil, besar, semua komposisinya seperti ini seharusnya. Jadi kalau piring kita itu kita bagi nih jadi 2. Separuh ini dan separuh ini. Terus dari separuh ini kita bagi jadi 3 bagian. Maka 1/6 jadinya. Jadi 1 piring dibagi 6. Namanya 1/6. 1/6 seharusnya buah-buahan. 2/6 itu sayuran. Lauk pauk juga 1/6, makanan pokok cukup 2/6. Jadi 2/6 itu ya sepertiga piring. Itu adalah makanan pokok, 1/3 piring harus sayuran, dan 1/3 piring adalah lauk pauk dan buah-buahan. Tapi komposisi buah-buahan dan lauk pauk harus sama. Sehingga komposisi semua zat gizi, mulai dari karbohidrat atau hidrat arang, protein, lemak, vitamin, mineral, air, serat, semua itu harus ada. Dan komposisinya seperti ini. Jadi, saya ulang lagi. Kurang lebih 1/3 itu adalah sayur-sayuran. 1/3-nya lagi adalah makanan pokok. Nah, 1/3 ini dibagi 2. Berarti 1/6-nya itu lauk pauk dan buah-buahan 1/6-nya. Kira-kira seperti itu. Gitu, Cak. Terima kasih, Guru Anak Subur SKM MPH. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang lebihnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.